Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan judul tugas saya yang berjudul Hukum Syara dan Unsurnya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Hukum syara ini akan menjadi salah satu aspek yang sering dijadikan atau akan menjadi objek kajian usul fiqh karena akan selalu berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Dan di dalamnya ada 4 hukum Islam yang berkaitan dengan hukum syara. Lalu terkait dengan apa yang akan kita bahas, pertama adalah definisi apa saja 4 hukum Islam itu yang berkaitan dengan hukum syara. Lalu bagaimana definisinya dan bagaimana hubungannya antar hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Hakim atau yang menetapkan, yang meletakkan dasar-dasar hukum, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada Al-Ahkam atau secara istilah bisa kita sebut sebagai seruan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, perbuatan mukallaf. Lalu ada Mahkum Fih, yaitu perbuatan yang terkena hukum. Jadi segala perbuatan yang kita perbuat di dunia ini yang terkena oleh hukum itu disebut dengan Mahkum Fih. Lalu mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah orang yang melakukan perbuatan itu, perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara, atau biasa kita sebut dengan mukallaf, orang yang diberatkan oleh hukum. Lalu pertama kita akan membahas berkaitan dengan Al-Hakim. Al-Hakim adalah pihak yang menetapkan hukum, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya yang maha sempurna. Tak akan ada hukum Islam di dunia ini tanpa ada Allah. Dalam menyampaikan hukum, Allah mengutus beberapa rasul. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya sebelum ada rasul, belum ada syariat yang berlaku. Nah, terkait dengan hal ini, ada 2 pendapat. Pertama, menurut kaum Asy'ariyah, di zaman sebelum adanya rasul, kaum Asy'ariyah menganggap bahwasanya semua perbuatan manusia itu tidak ada hukumnya dan juga belum ada sanksinya. Lalu menurut Mu'tazilah berkebalikan, bahwasanya manusia sudah dapat menilai mana yang baik dan buruk, sehingga Allah akan tetap membalas perbuatannya sesuai apa yang diketahui oleh manusia di zaman itu. Jika manusia merasa bahwasanya itu baik, maka mereka akan menilai itu baik, dan Allah pun juga akan membalas kebaikan itu. Tapi jika manusia melalui akalnya menilai itu adalah buruk, maka Allah pun akan membalas perbuatannya sebagaimana apa yang dia perbuat. Dan yang membuat hukum keberadaannya tidak bergantung pada sesuatu, sehingga kebenarannya pun tidak membutuhkan validasi atau legalitas. Dan hukum yang diciptakan ini tercipta melalui hukum alam dan sejalan dengan fitrahnya. Lalu mahkum fih dan mahkum alaih. Al-Quran sebagai wahyu Allah menuntun manusia untuk mengakui, memahami, dan mempercayai bahwa agama menurut Allah hanya Islam. Manusia berserah diri pada hukum Islam merupakan bentuk keimanan yang tertinggi. Bukan hanya Al-Quran yang dijadikan sumber hukum Islam, tetapi juga sunnah. Dan manusialah yang menjadi subjek hukum atau yang biasa mukallaf. Manusia dinilai mukallaf karena segala perbuatannya terkait oleh hukum Islam. Semua yang kita lakukan ini sebagai manusia itu akan selalu terkena oleh hukum Islam. Dan hukum Islam sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, itu kita sebut dengan mahkum fi. Kalau misalkan manusia itu kita sebut dengan mahkum alaih. Dan di dalam Islam hanya yang balik saja dan berakal yang terkena status mukallaf. Jika dilihat dari sumbernya, hukum terbagi menjadi 2, yaitu syar'i dan juga ghairu syar'i. Hukum syar'i adalah hukum yang berdasar pada dalil-dalil. Jadi hukum yang sudah pasti turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum ghairu syar'i adalah hukum yang tidak berdasar pada dalil atau yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti undang-undang negara.
Oke, kita langsung lanjut ke dan sebagai kesimpulan, sumber hukum Islam adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim dan manusia sebagai objek yang disebut mahkum alaih. Kitalah yang jadi Allah yang memberikan hukum kepada kita melalui Rasul. Lalu kita sebagai mahkum alaih, kita melakukan perbuatan, kita disebut dengan mahkum alaih, dan perbuatan yang kita lakukan itu disebut dengan mahkum fi. Semua perbuatan kita akan selalu terkena oleh hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh hukum yang baik itu dan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat universal dan bisa digunakan di masa kini dan masa depan. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya hukum yang ditetapkan ini diciptakan melalui hukum alam, sesuai dengan hukum alam dan juga fitrahnya, yaitu pergantian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum syara dan unsurnya. Yang jelas, hukum syara itu memiliki 4 hukum Islam yang nantinya akan berkaitan dengan usul fiqh. Yang pertama ada Al-Hakim, yang yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah Al-Ahkam atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada mahkum fi, yaitu perbuatan kita yang akan selalu terkait dengan hukum yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat adalah mahkum alaih, atau kita sendiri, manusia, sebagai objek yang terkena hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.